Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Puton TV dimanapun Anda berada yang kami muliakan, semoga kita sekalian dalam lindungan Allah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di sore kali ini tetap dalam kajian akhir zaman, bahwa kita hidup di fase yang pertama yang terakhir, fase fatroh, fase yang terakhir dari fase pertama umat baginda Rasulullah SAW, dan sebentar lagi kita masuk di fase yang kedua. Dalam hubungannya dengan fase pertama yang terakhir ini, fase fatroh, ada sebuah riwayat bahwa akan datang sayati zamanun ala ummati yafirruna anil ulama, bahwa akan datang suatu masa di mana umatku sama lari dari ulama. Fayabtaliyahumullahu bitsalati baliyatin, maka Allah memberi cobaan dengan 3 cobaan belai yang bernilai adab, dengan 3 cobaan. 1, yarfa'allahu an kasbi rizkihi, Allah akan mengangkat dari keberkahan rezekinya. Yang kedua, yusallitahullahu sultanan dzaliman, yang kedua dia akan dikuasakan dengan sultan dzaliman, penguasa yang zalim. Dan yang ketiga, wa yakhruju minad dunya bighairi iman, keluar wafat meninggal dari dunia ini tanpa membawa iman alias su'ul khatimah. Dari riwayat ini yang jadi pertanyaan, yang ditinggalkan oleh umat Rasulullah itu ulama yang mana? Kenyataan di akhir-akhir ini banyak sekali manusia sama mendekat pada para ulama, para kiai, para tokoh agama. Mau kawin datang kepada kiai, mau tingkepan datang pada kiai, mau bikin rumah datang pada kiai, mau dagang datang pada kiai, dagangannya nggak laris datang pada kiai. Apa aja ke kiai semua. Jadi kayaknya riwayat ini belum pas kalau diterapkan di zaman sekarang ini, di mana kiai menjadi tumpuan segala kebutuhan masyarakat. Kenapa kami membawakan riwayat ini? Karena kita berusaha berpikir nyata, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya, bahwa ulama itu ada 2. Ada ulama dunia, ada ulama akhirah. Ada ulama dunia, ada ulama yang bertujuan arah kepada kepentingan akhirat. Man huwa ulama dunia, wa man huwa ulama akhirah. Ulama akhirah standarnya apa? Itu alimun bi ilmil batin. Ulama akhirat itu alim dengan ilmu batin. Ilmu batin itu apa? Ilmu hati. Ilmu hati hubungannya dengan apa? Hubungan sukma. Ilmu ulama ahli batin artinya ulama yang tahu dengan jiwa manusia, hati manusia, dan batin manusia. Kalau ulama yang ahli dunia tidak tahu apakah batinnya masih utuh, apakah sukmanya dikuasai jin atau tidak, nggak tahu. Sehingga yang penting dia dapat ijazah ini, diamal lagi ini, dikasihkan ini. Sehingga semua pesantren-pesantren, para santri, kalau mondok di suatu pesantren pasti di samping bisa baca kitab kuning utamanya, sangat hampir wajib santri itu harus pinter nyuwuk. Dan itu sudah menjadi budaya. Padahal asalnya dari pelajaran nyuwuk dari mana, ijazahnya dari mana, amaliyahnya dari mana, itu belum diteliti karena ulamanya sudah ulama ahli dunia.
tidak tahu tentang resiko dari sebuah maliyah-maliyah yang diterapkan pada santri-santrinya. Karena tidak tahuannya hal ini, sehingga pulang dari pondok rata-rata ya jadi ulama, ya jadi kiai, ya jadi dukun. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Semua orang tahu. Kalau ada sesuatu kebunan jin itu pasti carinya itu santri barangkali bisa. Itu pasti. Padahal kita nggak tahu dari yang dikerjakan dari asma-asma itu apakah itu berefek atau tidak. Makanya yang dimaksud ulama di sini adalah ulama ahli batin. Tapi kalau ulama yang ahli dukun, ahli supranatural itu tidak dikonotasikan di hadis ini, di riwayat ini enggak. Makanya artinya di fase zaman terakhir ini ternyata memang banyak umat ini lari dari ulama yang sejati, lari dari ulama yang ahli batin. Sehingga kalau ada ulama ahli torekoh yang nggak pinter dukun, ya nggak payu. Yang paling payu adalah ulama yang campur dukun. Apalagi akhir-akhir ini banyaknya pilpres, pilgub, pilek, pilihan cari, pilihan bupati, pilihan lurah, dan lain sebagainya. Itu semua datanya kepada kiai supranatural. Yang pinter dukun, pinter bisa nyuwuk, pinter bisa wirid, yang bisa memberi doa-doa dan energik supaya dia menjadi seorang pejabat. Dan ini bukan rahasia umum di Nusantara ini. Dengan adanya pil-pil yang banyak sekali ini. Oleh karena itu, kalau ulama tidak bisa apa-apa, hanya bisanya doa yang tidak ada rumusnya tertentu, ya pasti nggak laku. Ulama libatin yang tidak mau meladeni hal semacam itu ya nggak laku. Makanya ulama lari ke situ semua. Sehingga banyaknya umat yang bersandar pada ulama itu bukan karena petunjuk ulama itu sendiri, tapi karena supranatural ataupun keilmuan-keilmuan yang dipunyai oleh ulama itu tentang hal-hal yang hubungannya dengan gaib, bukan hubungannya dengan petunjuk Allah. Kalau hubungannya dengan petunjuk Allah, rata-rata lari. Nah, zaman inilah yang dikatakan bahwa umat telah lari dari ulama. Resikonya apa? Pasti dia akan dicoba oleh Allah, diberi adab oleh Allah berupa satu, akan dicabut keberkahan rezekinya. Dari mana dia akan berkah? Nasi goreng sudah enak, dijual juga enak. Nah, nyatanya rasanya enak, masakannya enak. Kenapa harus pergi ke mbah? Supaya tambah laris. Akhirnya di mbahnya dikasih besel, dikasih tulisan-tulisan apa itu yang dibuat, ditaruh, dipendem, dan lain sebagainya. Sehingga yang kami lihat dari pelaku akhir zaman ini, rata-rata di sebelah kanannya ada genderuwo, di sebelah kirinya ada genderuwo, sebagai tempat penglarisan. Dan itu hampir semuanya pedagang-pedagang seperti itu. Dan menjadi budaya masyarakat bahwa kalau mau dagang joligonan, lu ruang pinter sea, laris. Lalu penglaris. Makanya ulama yang jual penglaris pasti laris. Manakib kok mengenang ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani nggak laku. Yang laku apa? Ya manakib yang bisa mengundang pada penglarisan. Makanya itu manakib Jauhirul Ma'ani ada di Jawa Timur itu sangat laris. Kenapa? Karena sesuai dengan nafsu manusia itu sendiri. Yang sesuai dengan nafsu manusia itu pasti laris. Padahal di situ pasti ada efek-efek yang diberikan tentang gaibiyah pada manusia itu sendiri, tentang urusan dengan pekerjaannya, urusan dengan rezekinya, otomatis rezekinya akan dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bahasanya rezekinya ora bloko. Yang kedua, dia akan dicoba sultah dzolimah. Apa sultah dzolimah? Sultah dzolimah adalah penguasaan yang utamanya adalah pada diri kita. Penguasaan pada diri kita itulah sultah. Orang-orang yang bersekutu dengan kegaiban, kekiri-kirian, itu jiwanya, raganya pasti dikuasai dengan gaib itu sendiri yang sering kami bahas di konten Puto TV ini. Nah kalau sudah dikuasai mereka, otomatis ya sultahnya mereka, bukan kita. Kita sudah dihilang dari sultah. Sultahnya siapa? Adzolim. Adzolimah siapa? Ya iblis jin itu sendiri sultahnya. Bukan jiwa kita, bukan diri kita itu sendiri.
Sultannya adalah sultan zalimah. Itu pada diri kita sudah dikuasai oleh mereka. Kemudian dari makronya otomatis juga dikuasai oleh orang yang zalim. Makanya dari dulu yang namanya pemerintah itu identik semenjak kita sekalian itu dijajah oleh VOC, kita selalu dijajah oleh kezaliman-kezaliman yang ada. Utamanya di fase fatroh ini. Masih merdeka pun kita masih dikuasai oleh pejabat-pejabat yang sering juga zalim kepada rakyatnya. Baik itu presiden pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Kita merasakan kezaliman mereka juga. Karena memang di fase ini adalah yusallatu sultanan zaliman itu di diri kita yang masih terjajah, di diri mayoritas makro jagat kita juga masih terjajah, di internasional kita juga masih dijajah oleh sistem-sistem zalimah. Dan inilah fase-fase sebelum munculnya al-khilafah ala manhaji nubuwah yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sultan zalimah ini kita alami semuanya. Yang ketiga, yang lari dari keulamaan, dia akan yakhruju minat dunya bi ghairi iman. Dia akan keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Artinya su'ul khotimah. Bagi saudara-saudara kaum muslimin yang lari dari ulama yang ahli petunjuk, tapi malah mendekat pada ulama-ulama yang bernuansa klinik, itu pasti efeknya Anda sekalian dikuasai oleh sultan zalimah, oleh sukma Anda dikuasai oleh jin, setan yang ada di diri Anda, yang pada akhirnya ketika Anda sekalian wafat meninggal pasti su'ul khotimah, tidak dibawa malaikat mungkar nangkir kepada alam barzah ataupun taman surga, tapi diserahkan oleh malaikat Israel yang mencabut nyawa kepada sekutu Anda sekalian. Jadi nggak sampai ditanya mungkar nakir. Karena di sebelahnya sudah ada gaib-gaib yang menunggui, yang rewangi ketika lagi masih hidup. Ketika wafat, gantian nagih janji. Ini yang terjadi di akhir zaman ini adalah banyaknya masyarakat yang kena proses nagih janji. Makanya sulit sekali, makin lama kehidupan ini bukan makin baik, tapi makin sulit karena sudah memasuki fase yang terakhir dari fase yang pertama ini, yaitu fase nagih janji, karena akan menuju kepada fase yang kedua, yaitu fase kemakmuran jagat raya ini. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan kita sekalian sadar bahwa kita ternyata bukan lari kepada ulama yang soleh, tapi kita larinya kepada ulama-ulama yang ahli klinik. Dan semakin ulama itu membuka kelenian, maka semakin laris di hadapan masyarakat karena dianggapnya sudah bisa menyelesaikan problematika dunia, problematika rezeki, dan problematika yang lain, padahal itu sangat berbahaya. Kami ingatkan selagi, sangat berbahaya, dan usaha yang harus dilakukan oleh para pemirsa adalah gimana kita sekalian membersihkan diri kita supaya kita kembali kepada jiwa kita, dan efek-efek yang kemarin dilakukan bersama dengan spiritual atau supranatural yang Anda datangi, baik ulama maupun dukun, supaya bisa bersih dari itu semua. Kami hanya sifatnya bisa membantu, mudah-mudahan pemirsa yang melihat, menyaksikan, dan memperhatikan kajian Futuhat TV ini mendapat hidayah dan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rezekinya menjadi berkah, diri kita bisa menguasai, tidak dikuasai kegelapan, dan kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin, Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.